Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilnawati dengan NIM 2015-620-1023, Prodi Sistem Komputer, semester 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan dengan mata kuliah VBO, program berorientasi objek. Di mana tugasnya? Yang pertama, slogan Java Wora, kedua, atribut, ketiga, metode, keempat, kelas, kelima, tipe data objek dan primitif, keenam, modifier, ketujuh, konstruktor. Ya, mungkin kata Java tidak asing lagi di telinga kita. Di sini saya akan jelaskan seperti apa itu Java. Ya, Java itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi objek, dan program Java tersusun dari bagian yang disebut kelas kompilator Java C. Itu menghasilkan file bytecode, kelas dengan ekstensi, kelas interpreter merupakan modul utama sistem Java yang digunakan aplikasi Java dan menjalankan program bytecode Java. Ya, seperti itu penjelasan Java ya, artian Java. Ya, kemudian saya akan jelaskan lagi seperti apa itu slogan Java Wora. Slogan Java Wora itu berarti bahwa program Java dapat dikembangkan di perangkat apapun, dikompilasi ke dalam bytecode standar, dan diharapkan berjalan di perangkat apapun yang dilengkapi dengan mesin virtual Java atau JVM. Seorang programmer dapat mengembangkan kode pada PC dan mengharapkannya untuk di ponsel yang mendukung Java, serta pada router dan mainframe yang dilengkapi dengan Java tanpa menyesuaikan apapun. Ini untuk mengembangkan perangkat lunak. Dari perangkat lunak ini berbeda dari perangkat lunak mereka untuk setiap platform atau sistem operasi yang ingin mereka gunakan. Tangkapannya adalah karena ada beberapa implementasi JVM di atas berbagai macam sistem operasi yang berbeda. Mungkin ada perbedaan halus dalam cara program dijalankan pada setiap kombinasi JVM. Mungkin memerlukan aplikasi untuk diuji pada setiap target platform. Ya, seperti itu pengertian atau penjelasan slogan Java Wora. Kemudian seperti apa itu atribut? Ya, di sini saya akan jelaskan sedikit seperti apa itu atribut. Atribut itu adalah dari sebuah kelas variabel global yang dimiliki sebuah kelas. Atribut itu dapat dimiliki hak akses privat, public maupun protected. Semua atribut yang dinyatakan sebagai privat yang dapat diakses secara langsung oleh kelas yang membungkusnya. Sedangkan kelas lainnya tidak dapat mengakses atribut ini secara langsung. Dia tidak dapat mengakses atribut ini secara langsung.
Sebuah atribut yang dinyatakan sebagai public dapat diakses secara langsung oleh kelas lain di luar kelas yang membungkusnya. Ya, di luar kelas lain yang membungkusnya. Sebuah atribut yang dinyatakan sebagai protected tidak dapat diakses secara langsung oleh kelas lain di luar kelas yang membungkusnya, kecuali kelas yang mengaksesnya adalah kelas turunan dari kelas yang membungkusnya. Atribut juga bisa disebut dengan stat, properties atau field yang merupakan bagian yang dimiliki oleh sebuah kelas yang tidak melakukan operasi, tetapi kepadanya dilakukan operasi sehingga dapat mengubah nilai atribut tersebut. Karakteristik atribut itu dalam kelas itu atribut disebut sebagai variabel. Atribut dapat membedakan antara satu objek dengan objek yang lain. Sebagai contohnya seperti kelas mahasiswa terdapat objek mahasiswa kelas A dan mahasiswa kelas B. Ya, mungkin seperti itu. Penjelasan saya dari atribut. Kemudian method. Seperti apa itu method? Di sini saya akan jelaskan sedikit lagi seperti apa itu method. Method itu adalah kumpulan program yang mempunyai nama. Method juga merupakan sarana bagi programmer yang memecah program menjadi bagian-bagian kecil agar jadi lebih kompleks sehingga dapat digunakan berulang-ulang. Metode juga merupakan suatu operasi berupa fungsi-fungsi yang dapat dikerjakan oleh objek, yang dapat dikerjakan oleh suatu objek. Metode didefinisikan sebagai kelas akan tetapi dipanggil melalui objek. Contohnya pada objek pair terdapat metode ambil rasa kupas kulit dan lain-lainnya. Ya, mungkin begitu penjelasan saya apa itu metode. Kemudian kelas. Seperti apakah itu kelas? Kelas itu adalah cetak biru kelas itu adalah cetak biru atau blueprint dari objek. Kelas digunakan hanya untuk membuat kerangka dasar. Yang akan kita pakai nantinya adalah hasil cetak dari kelas, seperti objek. Sebagai analogi, kelas bisa diibaratkan dengan laptop atau notebook. Kita tahu bahwa laptop memiliki ciri-ciri seperti merek,
memiliki keyboard, dan memiliki prosesor. Dan beberapa ciri khas lain yang menyatakan sebuah benda tersebut adalah laptop. Selain memiliki ciri-ciri, sebuah laptop juga bisa dikenakan tindakan seperti menghidupkan laptop atau mematikan laptop. Kelas dalam analog ini adalah gambaran umum tentang sebuah benda. Di dalam program nantinya contoh kelas seperti koneksi database dan profil user. Di dalam PHP, penulisan kelas diawali dengan keyword kelas, kemudian diikuti dengan nama dari kelas. Aturan penulisan nama kelas sama seperti penulisan variabel dalam PHP. Ini yakni diawali dengan huruf atau underscore untuk karakter pertama. Kemudian boleh diikuti dengan huruf underscore atau angka untuk karakter kedua. Dan selanjutnya, isi dari kelas ini berada di dalam tanda kurung kurawal. Ya. Mungkin seperti itu ya penjelasan saya dari kelas, seperti apa itu kelas ya. Kemudian tipe data, objek, dan primitif. Ya, seperti apa itu saya akan jelaskan sedikit. Salah satu konsep dasar pemrograman, sebagai seorang programmer seharusnya menguasai hal yang seperti ini dengan baik. Untuk mempelajari tipe data, sebaiknya kita gunakan bahasa pemrograman yang strong tipe. Misalnya Java. Tidak seperti pada bahasa PHP, Java adalah bahasa pemrograman yang sangat diketik. Kita tidak bisa acuh tak acuh terhadap tipe data. Kita juga harus mengetahui data seperti apa yang disimpan ke dalam variabel. Misalnya untuk menyimpan umur, kita gunakan variabel yang bertipe integral. Umur hanya berupa angka bulan bulat. Umur hanya berupa angka bulat. Selain itu juga Java diketik secara statis. Maksudnya di sini adalah setiap variabel harus dideklarasikan sebelum digunakan. Java akan mengecek tipe data pada waktu kompilasi. Dan tipe data primitif itu adalah tipe data standar yang tidak diturunkan dari objek manapun. Java itu memiliki 8 tipe data primitif, yaitu byte, short, int, long, float, dan double boolean, dan char. Tipe data bilangan bulat. Ya, tipe data bilangan bulat di sini atau definisi tipe data bilangan bulat, tipe data integer adalah tipe data yang hanya menggunakan bilangan bulat saja. Tipe data bilangan bulat tidak bisa menggunakan bilangan desimal, pecahan, maupun huruf. Tipe data bilangan bulat ini dideklarasikan dengan kata integer, dan menggunakan memori besar 4 bit atau 32 bit. Kemudian
tipe data karakternya. Ini yang saya jelaskan itu fungsi tipe data objek dan primitif. Ya. Yang pertama tadi tipe data bilangan bulat, dan yang kedua tadi dan ini tipe data karakter. Itu tipe data karakter itu adalah tipe data berfungsi untuk menyimpan suatu karakter huruf. Misalnya A, B, atau karakter huruf lainnya melansir dari Department of Mathematics and Computer Science Export Collect. Tipe data karakter ini membutuhkan memori sebesar 1 bit ruang penyimpanan. Tipe data karakter ini dideklarasikan dengan char. Kemudian tipe data string. Tipe data string ini adalah tipe data yang berfungsi menampung kumpulan karakter seperti kata dan kalimat. Tipe data string dideklarasikan dengan kata string. Contohnya tipe data string adalah misalnya apel atau penjualan dan kumpulan karakter lainnya. Kemudian tipe dan boolean. Kemudian tipe data boolean ya maksudnya. Tipe data boolean adalah tipe data yang berfungsi menampung nilai logika seperti benar atau true dan salah false. Tipe data boolean ini dideklarasikan dengan kata bool. Ya, seperti itu. Dan kemudian data floating point. Data floating point ini adalah tipe data yang berfungsi menampung nilai real berupa desimal atau pecahan. Tipe data floating point dideklarasikan dengan kata float dan membutuhkan 4 bit memori. Contohnya itu tipe data floating point itu adalah seperti nilai 0,5 atau 3,14 dan 999 atau 888. Ya, seperti itu. Kemudian tipe data double floating point. Isinya adalah digunakan untuk menyimpan nilai floating point presisi ganda atau nilai desimal. Tipe data double floating itu point dideklarasikan dengan kata double dan membutuhkan memori sebanyak 8 bit. Ya, seperti begitu penjelasan saya dari tipe data objek dan primitif. Nah, kemudian modifier. Saya akan jelaskan sedikit seperti apa itu modifier. Ya, modifier itu pengubah. Modifier atau pengubah itu adalah kata kunci yang ditambahkan untuk mengubah tujuan, pendefinisian, kelas, variabel, metode, fungsi maupun konstruktor dalam pemrograman Java. Pengubah dikategorikan menjadi 2, tuh pengubah kontrol akses dan non akses modifier. Pemrograman Java memiliki 4 akses modifier untuk mengontrol tingkat atau level kelas, variabel, metode atau fungsi dan konstruktor. Itu yang pertama, default memiliki lingkup hanya di dalam paket yang sama. Kemudian public memiliki lingkup yang lebih terbuka sehingga dapat diakses di kelas manapun. Kemudian protected memiliki lingkup hanya di dalam paket yang sama dan bisa diakses
oleh semua subkelas dalam paket tersebut. Kemudian privat. Privat memiliki lingkup hanya di dalam kelas yang sama. Ya, seperti itu. Mungkin pengertian dan penjelasan saya dari modifier. Kemudian yang terakhir ini konstruktor. Konstruktor ini merupakan suatu metode yang akan memberikan nilai awal pada suatu objek yang dibuat. Pada saat program dijalankan, konstruktor akan langsung memberikan nilai awal pada saat perintah baru membuat suatu objek. Pada saat kita bekerja dengan konstruktor yang harus kita perhatikan adalah yang pertama itu nama konstruktor sama dengan nama kelas, dan yang kedua itu ada return tipe yang diberikan ke dalam konstruktor atau signatur. Kemudian yang ketiga ada return statement di dalam tubuh konstruktor dan kelebihan konstruktor. Nah, itu yang kita harus perhatikan. Ya, mungkin penjelasan saya sampai di sini saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.